Shalom, sahabat renungan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kembali kita jumpa dalam renungan harian hari Kamis, tanggal 9 November 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sang Pemilik kehidupan kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pembacaan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 5-11. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 5-11. Lembaga Alkitab memberi judul Pelajaran dari Sejarah. Firman Tuhan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini yaitu beritahukan kepada setiap keturunan. Beritahukan kepada setiap keturunan. Dalam bahasa Toraja yaitu kumua anna pokadani lanto mimina. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Robert James Keshan adalah seorang produser TV asal Amerika Serikat. Pernah berujar, anak-anak bergantung pada orang tua mereka sebagai sumber inspirasi mereka. Setiap kata, gerakan, dan tindakan memiliki dampak. Sebab itu orang tua perlu mengajarkan disiplin kepada anak-anak dalam kasih, sehingga mereka dapat membawa dampak positif pada masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam bacaan kita pada hari ini, pemazmur mengingatkan umat Israel betapa pentingnya mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan setia kepada perjanjiannya kepada anak-anak mereka. Orang Kristen harus menuturkan tentang iman sekaligus menanamkan nilai-nilai kesetiaan itu. Kita harus menunjukkan kepada mereka bagaimana kita sendiri menjalani kehidupan yang setia kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Hal ini penting karena anak-anak kita lebih cepat belajar dari contoh dan keteladanan orang tua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mengajarkan iman kepada anak-anak sebenarnya cukup sederhana dan efektif. Ia hanya butuh komitmen untuk membaca dan berbagi kisah-kisah Alkitab dengan mereka. Berdoa bersama, sekaligus mengajarkan mereka cara berdoa. Bertanya jawab tentang pelajaran yang mereka pelajari di sekolah minggu atau di gereja, termasuk membawa mereka ke gereja
untuk beribadah kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, keteladanan iman perlu diwariskan secara langsung. Perlu diwariskan secara langsung kepada anak-anak kita. Hal ini penting adalah bentuk konkret penginjilan yang dapat membantu mereka menjadi orang yang setia kepada Allah di masa depan. Ruang yang pertama dan terutama untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan adalah dalam keluarga. Keluarga yang utama dalam memberitakan firman Tuhan. Disitulah anak-anak akan belajar menikmati Injil bersama kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, maka dari itu kita ingat bahwa keluargalah yang utama dalam mengajarkan anak-anak kita tentang firman Tuhan. Dan mari kita lakukan itu di dalam keluarga kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat pakai dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya dalam keluarga kami, di dalam mengajarkan anak-anak kami tentang firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bawa doa buat umat-Mu yang bergumul dalam duka cita. Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh kuat, tegar dalam menghadapi duka cita, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan penghibur bagi mereka. Yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Engkau sebagai dokter yang tak terlihat untuk menyembuhkan umat-Mu yang sakit. Berdoa bagi umat-Mu yang bersyukur dalam pertambahan usia. Tuhan terus berkati, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga hari-hari mereka penuh dengan sukacita. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sementara dalam bangku sekolah, bangku kuliah. Tuhan berkati, berikan ketekunan, sehingga apa yang dicita-citakan boleh tercapai. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan Engkau berkati, berikan kebijaksanaan, sehingga boleh memerintah negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, seluruh bentuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita selanjutnya. Shalom.